Oke, selamat pagi. Pagi, ya. Hari ini kita lanjut materi untuk kejuruan TJKT. Tapi sebelum kita mulai, mungkin ada baiknya kita berdoa dulu. Seperti biasa kita berdoa. Mungkin ketua kelas boleh pimpin doa. Ketua kelasnya. Ya. Teman-teman bisa belajar kita berdoa di agama dan kita masing-masing berdoa di Ya, baik. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya. Oke, berarti sudah siap belajar? Siap. Kita lanjut materi kemarin karena kemarin belum selesai semua. Kita masih di konsep jaringan. Mungkin hari ini kita masuk ke jaringan peer-to-peer. Seperti itu. Tapi sebelum itu saya mau tahu kehadiran kalian. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Rafael. Oke, sama Nazril. Nazril ya? Coba saya absen dulu ya. Ahle Mikolas. Hadir. Oke. Aldika Hiskia? Ya. Andika? Hadir. Arum? Ya. Asa? Hadir. Daniel? Pas kalian duduknya sebelahan. Ektin? Emira? Emira hadir. Fauzan? Francisca? Francisca. Jenny? Mana Jenny? Oke. Jessica Lestari. Oke. Jose Renaldi. Belum. Kevin? Lois. Marcelina Hiping. Muhammad Rizky. Natalino Glenn. Nazril. Oh, tadi tidak hadir. Alpa ini. Tidak ada keterangan. Putri Krisdayani. Rafael Fabianus. Sakit. Oh, ini yang sakit tadi ya. Ratih. Ke Renal. Reviora. Iya. Semangat banget Revi. Siti Rahayu. Syarifuddin. Teddy Rizky. Kemarin kemana Teddy? Kemana? Ya, di rumah. Tidak apa-apa, di rumah aja. Yohanes Grivintius. Oke. Lengkap ya. Jadi 2 orang dah hadir. 3. Nazril, Rafael sama 2 kan? Nazril sama Rafael. Oke. Oke, kita mulai. Kemarin terakhir di jaringan client server. Sekarang kita ke jaringan peer-to-peer. Oke, saya jelaskan sedikit. Nah, ini belum kebuka. Dua. Oke. Ya. Jadi kemarin kita jaringan client server. Client server kemarin kalau masih ingat seperti ini. Ada PC 2 terhubung dengan kabel. Kalau PC sama PC kabel apa? Cross. Kenapa cross?
Karena perangkatnya sama. Jadi dia pakai kabel cross. Kemarin seperti ini. Ya. Jadi ini namanya jaringan client server. Jaringan client server. Hari ini kita akan masuk ke jaringan peer to peer. Jadi peer to peer itu seperti ini konsepnya. Jaringan peer to peer itu jaringan yang dimana semua perangkat terhubung ke satu daya yang sama. Boleh kita pakai switch, boleh kita pakai hub mungkin dulu, tapi sekarang kebanyakan pakai switch. Ya seperti itu. Jadi konsep jaringannya seperti itu. Jadi untuk jaringan peer to peer ini sendiri, dia ada kliennya, ada servernya. Kliennya bisa banyak. Lihat di sini, jaringan client server. Hanya ada dua. Yang satu sebagai klien, yang satu sebagai server, atau sebaliknya. Tapi di jaringan peer-to-peer nanti, itu boleh kliennya beberapa. Seperti itu. Servernya satu, boleh beberapa klien. Ya. Lalu, karena kemarin kita sudah client server, hari ini peer-to-peer. Kenapa kita masuk ke peer-to-peer? Karena itu adalah pengembangan dari client server. Ya, seperti itu. Kemarin ada sedikit saya singgung tentang jaringan peer-to-peer, dan hari ini kita akan mempraktekkan. Nanti saya demonstrasikan dulu, baru kalian melakukan setelah melihat demonstrasi dari saya. Sudah siap? Siap, oke. Bentar, jangan dibuka dulu Cisco-nya. Saya coba berikan contoh jaringan peer-to-peer. Mungkin ada di laptop saya. Ya. Kurang lebih jaringannya seperti ini. Jadi pertama kita perlu menambahkan cloud. Cloud kita bisa ambil di sini. Pakai PT Cloud. Tahu ya di mana ngambilnya? Lanjut. Kita pakai switch. Switch di network device. Ambil yang paling kiri aja. Baru kita pakai router. Oke. Terus kita hubungkan kabelnya. Dari cloud ke router, dari cloud ke switch sama perangkatnya tuh beda? Beda. Beda perangkat pakai kabel strike. Kita ambil kabel strike, kita hubungkan. Oke. Dari switch ke router pakai kabel apa? Strike juga. Ke bawah juga sama ya, karena sama-sama switch ke router. Oke. Sekarang kita tambahkan komputer. Masing-masing 3 aja cukup lah. Bagusnya ada switch dulu. Biar terbaginya rata. Tambahkan switch. Biar perangkatnya bisa beberapa. Router ke switch. Kabel strike. Sama ya. Karena sama-sama dari router ke switch. Oke, lanjut. Ini sudah skema jaringannya. Sekarang kita tambahkan kliennya. Kliennya boleh pakai komputer, boleh pakai laptop. Kita pakai PC aja. 1, 3 cukup ya? Ini agak turun kali.
Ini di bawah deh. Oke. Sekarang dari switch ke komputer pakai kabel apa? Strike juga. Dari tadi strike terus nih. Kapan kita pakai cross? Kalau perangkatnya sama. Kebetulan dalam kasus ini tidak ada perangkat yang sama, makanya kita pakai strike. Oke. Sudah jadi simulasi jaringannya. Kita belum masuk ke settingnya. Ini baru simulasi. Sampai di sini. Di sini ada yang namanya work group. Jadi work group sini dan work group di sini itu nantinya akan berbeda. Tapi mereka akan bisa saling terhubung karena ada router. Seperti itu. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang ditanyakan? Oke, apa? Yang dimaksud work group itu apa ya? Work group, ya. Siapa namanya? Yohanes bertanya. Apa itu work group ya? Tadi sempat saya sebutkan work group. Jadi work group itu adalah suatu nama. Work group bisa kita artikan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia adalah grup pekerjaan. Grup pekerjaan. Jadi untuk grup ini, itu ketika work groupnya satu, maka dia akan berbeda dengan work group yang di atasnya, atau grup pekerjaan di atasnya. Simpelnya seperti ini. Kita analogikan seperti lab sajalah. Lab. Ini lab RPS TKJ, di sana ada lab RPS multimedia, atau DKV, ya kan? Nah, di TKJ ini work groupnya sendiri, karena dia grup pekerjaannya sendiri. Di lab DKV, dia grup pekerjaannya sendiri juga. Ya, jadi pemisah antara grup pekerjaan. Jadi dia di satu grup. Seperti itu. Bisa dimengerti? Bisa. Ada lagi? Tidak ada. Kalau gitu saya yang tanya. Kira-kira dengan jaringan seperti ini, nantinya kelebihannya apa? Ya, Lois, gimana? Kelebihannya adalah biaya rendah, yaitu tidak memerlukan investasi besar untuk membeli server. Oke, pertama biaya rendah, tidak ada server ya, bisa dilihat tidak ada server. Kedua, mudah diimplementasikan, yaitu konfigurasi jaringan relatif sederhana. Mudah diimplementasikan. Kalau dilihat itu komputer 3 di bawah 3. Ya, jaringannya cukup sederhana, jadi mudah diimplementasikan. Ada lagi? Yang ketiga, fleksibilitas, yaitu dapat dengan mudah diperluas atau dikurangi. Ya, benar. Ada lagi? Cuma 3. Yang terakhir tadi dapat diperluas atau dikurangi. Sama seperti tadi, itu konsepnya pakai work group. Kalau mau diperluas, tinggal tambahkan lagi grupnya. Misalnya, ini sudah ada TKJ dan multimedia. Mau diperluas lagi, tambah lagi yang AKL. Tambah lagi yang OTKP. Seperti itu. Bisa diperluas. Atau bahkan dikurangi. Boleh. Dikurangi yang TKJ-nya, tinggal yang multimedianya. Jadi bisa diperluas atau diperkecil. Itu kelebihannya. Kalau kekurangannya, jika dilihat dari sini, apa yang bisa menjadi kekurangan? Ada yang bisa? Kekurangannya apa? Yang mana? Oh, ini. Kekurangannya? Keamanan. Rentan terkena serangan karena tidak ada kontrol. Oke. Yang kedua. Kinerja dapat menurun jika banyak perangkat terhubung. Ada lagi? Sulit mengelola jaringan yang besar dan kompleks. Oke, ya. Itu kurang lebih kekurangannya, benar. Yang pertama tadi apa? Keamanan. Oke, keamanan.
Gimana bisa aman kalau dia nggak punya server? Seperti itu. Yang kedua, sulit di-manage ya. Sulit di-manajerialisasi. Karena tidak punya server lagi. Seperti itu. Jadi kuncinya semua ada di server kalau mau aman. Sedangkan peer-to-peer ini lebih ke prinsip fleksibilitas dan simple. Seperti itu. Makanya tidak memerlukan server. Cuma kekurangannya yang nggak aman. Itu aja. Tapi kalau dirasa itu bisa dijaga keamanannya dengan manual, misalnya kita gembok nih semua server semua komputernya di dalam satu ruangan, jadi tidak boleh ada yang masuk, boleh aja pakai ini. Tapi keamanannya tidak terjamin dari sisi sistem. Seperti itu. Ya, seperti itu. Ini simulasinya. Kita coba untuk masukkan IP sampai bisa di ping. Sebelum masukkan IP, kita setting routernya, ini masih merah, bisa lihat masih merah kan? Di sini masih merah, ini ke bawah masih merah, ini masih merah. Kita buat hijau dulu. Cara hijaunya kita on-kan portnya, ada di bagian config. Jangan sampai lupa, ada di bagian config. Kita ke Ethernet 00, lalu klik yang on. Lanjut ke Ethernet 001, kita on-kan juga. Oke, kalau sudah, kita close. Jangan lupa di close. Kalau tidak di close, dia nggak tersimpan. Sudah mulai hijau. Ini masih oranye. Itu ada proses untuk sampai ke hijau. Sudah hijau, yang di bawah lagi. Masuk ke config. Gigabit Ethernet 00. Kita on-kan. 001. Kita on-kan juga. Baru close. Oke. Yang di atas sudah hijau semua, ini baru menunggu. Setelah kita on-kan portnya, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah memasukkan IP address dan network address. Oke? IP address-nya di mana? Oh, di sini, interface. Tempat tadi juga, tapi di bagian IP address. IP V4. Berapa IP-nya? Kira-kira? Berapa? Kita pakai segmen berapa ini? Pakai segmen 100, boleh. 192.168.100.1. Oke. Subnetnya muncul sendiri. Lanjut ke 001. 001 ini yang ke PC multimedia. Dia segmen berapa? Cocoknya berapa nih kita tentukan? 200. Oke, 192.168.200.1. Subnetnya oke. Lanjut. IP address 00 sama 01-nya sudah masuk. Sekarang kita ke RIP. Kita tambahkan networknya dari segmen 100 dan segmen 200. Network berarti ujungnya pasti 0. Network ujungnya pasti 0. Masukkan untuk segmen 100, 192.168.100.0. Add itu tambah ya, dia bakal masuk sini. Kita tambahkan lagi yang segmen 200, 192.168.200.0 karena dia network. Kita tambahkan, sini belum ada, ketika kita klik tambah, dia muncul. Sudah, selesai untuk yang router atas ya, arah atas, router multimedia. Supaya mudah kita beri nama aja deh. RO multimedia, RO gitu aja ya. Ini juga switch-nya SW PC-nya PC2 spasi juga Oke, sudah jadi jaringan yang di atas ini ya.
Ingat, yang ke bawah tadi segmen 100. Yang ke sini segmen 200. Oke. Karena yang ke bawah sini segmen 100, maka yang jalur ke atas ini juga harus segmen 100. Benar. Karena itu segmen 100, ke atas segmen 100, ke sini dia boleh beda segmen. Karena sudah beda work group, beda grup pekerjaan tadi kan. Tadi yang ke sini segmen 200, yang ke sini kita boleh pakai segmen 300, enggak ada IT 300. Jadi boleh di 200, 222 boleh. Berarti yang ini ke sini 200, yang ini ke sini 222. Boleh. Berarti ke atas 100, ke sini 222. Kita coba setting. Klik ke 000. Ini yang segmen 100, benar. 192.168.100. Titik berapa? Berapa? Tadi di atas sudah 1, yang di bawah 2. Subnetnya muncul sendiri. Ke 001 yang ke arah komputer. Berarti dia tadi kita sepakati segmen berapa? 222. Berarti 192.168. Ini segmennya 22 belum. 192.168.222.1 dong. Kan baru mulai. 1. Ya. Kan dia baru mulai. Kalau yang 100 tadi kan sudah dipakai di atas, kayak di bawah 2. Kalau yang 222 baru dipakai. Jadi dia mulai dari 1. Kita masuk ke RIP juga. Kita masukkan network dari si 000 sama 001. Tadi segmen berapa aja? Segmen 100 dan segmen 222. Kita masukkan 92.168.100. Titik berapa network? 0. Add. Network selalu 0 terakhirnya. Lalu segmen 222, 192.168.222.0. Benar. Sip. RIP sudah, IT sudah untuk router. Berarti router ini dan router ini sudah bisa terhubung. Ya, kita beri nama juga ya. RO TKJ. Oke. Nggak mau dia. Isi TKJ dan lain-lain. Oke lah. Ya. Di sini sudah disetting. Switch tidak perlu di setting. Kita langsung setting ke PC multimedia dan PC TKJ. PC multimedia dulu kita setting. Tadi yang jalur ke sini segmen berapa? 200. Berarti semua PC multimedia segmen 200. Kita setting. Buka, klik komputernya, kita ke bagian desktop, ke IP configuration. Oke. Baru ke IP V4. Pastikan dia statik. Kita masukkan IP-nya. Segmen berapa? Berapa? 200. 192.168.200. Titik berapa? 2. Kenapa 2? Karena yang satu sudah dipakai si router tadi. Ya. Titik 2. Subnet muncul sendiri. Gateway. Gateway ini adalah IP dari router segmen tadi. Tadi di router 200.1. Maka gateway dari komputer multimedia nanti semuanya itu 200.1. 192.168.200.1. Ya seperti itu ya. Nanti komputer selanjutnya yang bergerak hanya ujung ininya aja. Yang ini sama, yang ini sama. Subnet dan gateway-nya sama. Seperti itu. Ini kita close. Selesai. Lanjut ke komputer 2. Ke desktop lagi, lalu IP configuration lagi. IP V4-nya.
berapa? 192 titik 168 titik 200 titik 3. Subnetnya muncul sendiri. Gateway-nya berapa? Berapa? 192 168 200.1. Lanjut, PC multimedia terakhir. IP configuration. IP address-nya berapa? 192.168 200.4. Oke, subnet muncul sendiri. Gateway 192 168 200.1. Oke. Multimedia selesai. Sekarang kita ke PC TKJ. Klik sama settingnya, tapi beda segmen. PC TKJ tadi segmen berapa? 222. Berarti IP-nya 192 168 222.2. Gateway 192 168 222.1 ya, benar. Udah paham ya konsepnya? Nah, apa tuh? Ntar kita cek konflik dia. Ada salah ketika tadi? 192.168.222.1. Close. Oh, tadi salah ketik. Lanjut. Ini berapa? 222.3. Gateway? Ya. Ya. Ya, titik 1. Ya. Oke. Sudah lumayan lancar. 192, 168, 222.4. 192 168 titik 222.1. Oke. Ya, jadi tahu ya tadi gateway ambilnya dari mana, IP ini ditentukan segmennya dari mana. Gateway ambil dari si router, karena dia tadi titik 1 kan. Segmen di sini ambil dari segmen yang terkoneksi ke router. Seperti itu. Sekarang kita coba uji koneksi. Kita uji koneksi apakah dari PC MM bisa ping ke MM sendiri. Dan kita coba juga ping dari PC MM bisakah ping ke TKJ. Seperti itu. Apakah mereka ini saling terhubung? Mereka kan beda grup pekerjaan nih. Beda segmen juga. Kita coba dulu yang satu work group atau satu grup pekerjaan. Ini IP-nya berapa tadi yang ini? 200.3. Yang ini 200.2. Oke, kita ping dari 200.2 ke 200.3. Sorry. Kita klik. Dia langsung masuk ke sini ya. Kita ke command prompt. Ketik ping PING, bukan PINK ya. PING. Spasi. Berapa tadi IP-nya yang mau kita ping? 192 168 200.3. Oke. Enter. Reply. Berarti dia di grup pekerjaan yang sama sudah terkoneksi. Tapi itu masih hal yang wajar. Namanya juga satu grup. Kita coba ke grup yang berbeda. Jadi dia harus melewati switch, melewati router, router melewati router lagi, router masuk ke switch, baru bisa terkoneksi ke
PC. Kita coba dari sini ke sini. Ini IP-nya berapa tadi? 222.2. Kita ping dari PC multimedia, kembali ke command prompt. Ping spasi 192.168.222.2. Enter. Kita tunggu sampai reply. Ya, dia reply. Bisa dilihat di sini bahwa ada yang request timeout karena dia masih penyesuaian. Karena dia tadi melewati beberapa perangkat jaringan kan. Jadi ada yang namanya loss data ketika dia ping, tidak langsung reply. Tapi ketika sudah muncul reply, maka dia selalu muncul reply. Kita coba ping lagi sekali ke alamat yang sama, ke 222.2. Dia akan langsung reply. Ya kan? Sudah tidak ada request timeout lagi karena loss data sudah terjadi tadi. Sekarang sudah tidak loss lagi. Kayak kita manggil orang, ketika kita manggil misalnya Putri, pertama mungkin dia dengar. Tapi setelah kita panggil lagi put gitu, dengar. Seperti itu. Ada loss data ketika panggilan pertama. Seperti itu. Oke, bisa dipahami? Bisa. Bisa dimengerti penentuan segmentasi IP-nya? Setting RIP menambahkan network di router? Menambahkan cloud dan jaringan-jaringan lain bisa? Oke. Kita coba buka Cisco Packet Tracer. Buat persis seperti simulasi di depan dan settingan yang persis seperti kita lakukan tadi. Saya akan monitoring keliling. Kalau ada yang kurang mengerti boleh ditanyakan. Tunjuk tangan aja nanti saya datang. Oke, waktu kalian 40 menit. Ya. Nggak muncul Cisco-nya. Ya. Jangan lupa pemberian nama tiap perangkat ya. Misalnya router MM, switch MM, PC MM, untuk tidak membingungkan kalian. Jangan kaget kalau itu merah, karena dia belum di-on-kan portnya di router. No aja. Hmm.
Oh, tadi ada yang kebuka di sini. Coba saya cek. Oh, crack-nya mati. Tunggu bentar ya loading. Ini ada. Sudah muncul ya? Sudah keluar Actin? Belum. Error. Nggak apa lah. Tadi buka berapa kali? Enggak, baru sekali. Tapi dia langsung kayak nggak mau ke pencet gitu. Nyala komputer. Ya, kalau ada yang bingung boleh ditanyakan, nanti saya datang. Yang sudah selesai nanti boleh angkat tangan nanti ya.
Waktu kalian masih 40 menit, nggak usah terlalu terburu-buru. 36 menit. Satu gambarnya pertama kan Ya, lalu dan ini berbeda ya. paling atasnya pertama Benar. yang bawahnya Ya, benar. Read-nya sudah? Nah, read-nya belum kan? Ya. ini 222 ya. Ini yang ke TKJ. Ya. TKJ ke komputer. Ya, 222. Titik 2. Ya, di sini titik 1 karena dia kan baru perangkat pertama. Konflik, berarti masukkan 2 gitu. Tapi masukkan ini ya. Pak, 100.1. Iya, 100.1. Di situ 100.0. 100 dong. Kenapa? Ini 200 ya. Ini yang di sini 200. Jadi di gateway ini Yang ke sini 200, berarti ini 200. Gateway-nya 200.1 berarti. Oh iya, 100 sama 200 kan dimasukin situ. Tapi karena di network jadi terakhirnya pasti 0. Benar. Bisa? Mana IP-nya tadi? ini betul. Ini benar. Ya. Sudah selesai? Sudah bisa di-ping, coba ditutup. Dari sini ke sini bisa? Oh, itu yang tadi. Ini ke 222.3. Ini ke workgroup-nya. Ya, benar. Saya cek ya. Ini 200.3. Tadi dari workgroup-nya ke ping ke? Enggak, yang sama, yang satu. Sama ke 4. Ke 4. 4 ya, benar. Terus dari sini ping ke TKJ yang mana? Yang 3. Ini berarti 22.1. Sorry. 22.3. Ya, untuk Saban sudah selesai ya. Boleh kita beri tepuk tangan. Oke, berarti untuk konsep ini sudah mengerti, hanya kecepatannya saja lagi ya. Saya tunggu yang lain hasilnya. Gak apa, kalian punya waktu. Jangan terburu-buru. Yang paling penting adalah ketelitian. Bermain dengan angka, selisih 1 aja, tidak akan connect. Ini
2.1. Ini komputer ya? Ya, 200.2. Jangan lupa gateway-nya. Ya, 200.1 gateway-nya. Ini benar. Coba yang tadi. Ya, ini benar. Gateway-nya 200.1. Kenapa? 100 gateway. Enggak, gateway-nya segmen yang sama dong di atasnya. 200 ya. Udah 222. Ya. Jadi kecil yang berarti dan Mm-mm. nanti yang ini tetap diisi sama atau Apanya itu gateway-nya atau? ini kan ini Ya, ini benar. Terus diisi juga. diisi juga. Coba cek. Jadi misalnya Ya, ini diisi. sama kan ini. Sama, 3. Awalnya Gateway-nya sama. Belakangnya diganti. Makanya pakai 2 karena 1. Oh ya, dia yang main di belakangnya aja. Di bagian IP address paling belakangnya. Itu yang naik terus. Untuk gateway sama subnet dia bakal sama. Seperti itu. Jelas ya? Hmm? Ini komputer. Enggak, 100 kan dia dari router ke router. Dari sini ke sini kan sudah 222. Hmm? Dia ngikut yang ini ya. Ya, yang itu. Nah, 100 kan buat yang ini. Nah, 100 cuma 00 aja. 00-nya ini sama 00-nya ini. Paham? Ya. Ya. Kenapa Jessica? Sudah selesai? Hmm. Ini ping yang ke satu grup. Iya, yang multimedia. Dari multimedia ke multimedia sendiri. Oke, terus yang ke dari multimedia ke TKJ? Ya, sudah berhasil. Oke, Jessica juga sudah.
Ya, gimana? Ini kan kalau untuk satu perjalanan kan dia bisa TPL. Oke, Dari MM ke TKJ dia request. request timeout. Kita cek di routernya TKJ. Coba 000-nya. Sudah? Sebentar ya. 000 ya benar. 001 benar. RIP-nya 000 sama 222. 100 sama 222. Coba yang 000 bawah. Ya, tutup. Di sini. Sudah? Sebentar ya, saya cek. Bawah. Ya. RIP. Benar, tutup. Gateway. Cek. 222.1 benar. Tuh, komputer lain. 222.1 benar. Tutup lagi. 222.1. Iya benar. Coba cek sini. Ya, coba ping. Dari sini ke 222.2. Iya. Coba. Saya lihat. Titik 2. Oh salah, bukan 100. Yang kesini kan jalur kesini segmennya berapa? Jalur kesini segmen berapa? Ini yang 001 coba cek. Segmen 001. 001. 200 segmennya. Oke? Jelas ya, tahu di mana salahnya? Oh, sudah terpakai. Ini bisa dilihat di sini. The address is already used the network. Nah, IP addressmu sudah terpakai. Tadi titik berapa? Yang kamu pasang di situ. Ini kan salah satu bukan. 202. Ah, 222.1. Di sini 1. Ya. Di sini baru mulai titik 2, titik 3, titik 4 ya. Kenapa? Ping dulu baru ke IP address-nya. Ya, sudah? Bentar latih ya, dari situ. Sudah berhasil? Ini ping yang ke sesama. Ya, ini yang ke PC. Ini yang ke PC tetangga. Oke, benar. Itu PC yang sama mana? Ini di atas sempat salah. Itu salah tadi, Sundry Cable. Oh, tapi itu udah benar. Ya, oke. Yang PC grup sebelah? Ya. Oke, sip. Berarti mana? Ini ke yang 4 tadi itu kan yang DKV. Ini yang sesama DKV. Ini yang DKV. Ini yang menyeberang. Oh ya, terlihat 222 dan yang 200. Ya, benar. Oke, yang sudah tetap di tempatnya ya. Biar temannya cek dan menganalisis sendiri di mana bagian salahnya. Ada lagi yang sudah? RIP-nya bukan. RIP itu berarti network. Network ujungnya selalu 0. Ya, tadi udah benar. Segmen 100 ya kan? Tapi ujungnya 0 ya, benar. Kan ada 2. Ah, ada 2, nanti dimasukin 2 kali. Ya, segmen satunya lagi. Loh, kok 100 lagi? Kan 100 sudah.
Segmen satunya berapa? Ya. Titik. Nah, titik. Ya, gitu. Nanti router satunya, jelas. Ini belum di-on kan ya? Si merah. Oh, belum. Oh, ya. Satunya juga seperti itu. Di mana ada segmen itu, kau masukin networknya. Masih? Kita lihat. Bapak bilang ngaturnya di gateway. Bukan, di sini juga di IP address juga segmennya. Gateway dan IP addressnya segmennya harus sama. 200 semua. Ya, yang jalur ke sini kan 200. Jadi 200 juga IP-nya. Ya. Kenapa? Ini sudah terpakai berarti IP-nya. Kok 220 bukan 222 kah? Bukan. Nggak bisa deh. Oh, 222 nggak bisa. Coba 01-nya berapa? 22. Nah, ini yang 000 ini 100 segmennya. 100. Ya. Ini yang 222 01. Ini titik 1. Yang titik 2. Ya. Coba tadi yang 000. Ini 1.1. Ya, sorry, betul titik 2. Karena yang di atas tadi titik 1 ya. Boleh. Beda grup kan? Boleh. Bisa Pak. Beda. Sudah ke TKG, nggak bisa Pak. Oke, kita cek bentar. Lihatnya Pak. Dari DKV ke TKJ sudah? Bisa? Bentar ya. Ini DKV ke DKV yang ini. Ini. Yang ke TKJ ini. Kita cek ya. Salah di DKV atau salah TKJ. 102. Oh, ini ada segmen gateway-nya. Ini segmen 200. Kok ini segmen 100? Nah, ini harusnya segmen 200 juga. Gateway. Semua gateway-nya MM itu ganti. Jadi segmen 200. Sudah bisa? Nah, ini ada yang salah lagi nih. Coba kita cek. Ini di sini. 201, 203. Yang jalur ke sini 001. 01-nya 201. Oke, itu benar. Yang ini 222, 221. Oke, segmen sini benar nggak? 221, read-nya 222 ya. Ini 2223, 2221. Titik 3 mau nggak? Ya, sebentar. 201. Ini dari mana kamu? 201 yang GTW sini kan? Ya. Tidak mau. 1 92 168 201. 92 168 200 0. Coba dari sini. Ya. Oke, sebentar ya. Nah, sudah. Ini 203 ya. Isi 1. 2. 204 201. Ping ke MM mau? kalau yang dari TKG
mm-nya. Kalau mm tadi mau 200.3 mau 200 sorry 200.1 mau ping nggak? ping 1 mau 100.1 mau 100.2 ini nggak tembus dari sini. Ini benar nggak? 100 0 sama IP berapa ini? Oh ini 101. Salah. Di sini 101 kan? Iya. Di sini 102. Coba lagi ya. Kan satu sudah dipakai, jangan pernah pakai IP address yang sama. Tuh, mau sudah kan? Itu sudah ke bawah tuh. Sudah? Bentar, saya kesini dulu. Apa yang sudah sini tadi? Lois? Ini yang ke? Ini MM ke TKJ. MM ke TKJ. Ini nggak bisa. Sudah bisa. Ini? Ini dari TKJ atau MM? TKJ. Dari TKJ ping ke MM. Ini TKJ. Ping ke atas atau ke sini? Saya pingin ke atas. Berarti di bawah sini. Ya. Selesai? Oke. Coba cek Fauzan. Ini masih merah. Kenapa ya? Coba diklik. Coba Ethernet 001-nya. Bawah, dua. Ya, bawah lagi. Itu loh, belum on. Ya. Sama yang di bawahnya juga. Ya. Nah, tunggu deh sampai hijau ya. Itu juga. Ada lagi? Ya. Ntar sendiri tadi. Mana? Yang ke sesama MM? ini ke tanah MM. Iya benar 200. Terus di bawah? TKJ. 222. Oh ya, red. Mana lagi? Sudah tadi ya dudanya. Ngaput? Oh iya. Yang di atas sesama MM ya? Yang dibuat TKJ kan? Kita juga 240. Ini yang sesama MM. Atau ini yang ke TKJ? Ini dari mana ke mana? Ini juga tidak Pak. Ini yang ke M. Cuman saya mau ulang tadi. Ini yang dari TKJ itu dari MM. Dari MM ke TKJ. Ya. Sudah? Coba ping. Dari MM ke MM. Oh, sudah ada. Yang ini ya, 200 nih kan? MM ke TKJ yang ini. Ya. Sudah? Boleh saya cek? Ini yang ke MM. Ya. Yang ke TKJ? Yang ini. Oh ya, ini yang ke MM. Ini dari MM ke TKJ. Oke. Ini sudah juga?
Yang ke MM di atas ya. Gua ke TKJ. Ya. Sudah juga? Akhirnya sudah juga. Settingnya dari DKT ke TKJ di sana. Ya, Boleh. boleh coba. Sudah. Oh, sudah. Mana? Coba saya lihat. Full. Tadi ke tutup ya? Coba diulang ping. Jadi sudah. Jadi sudah. Ya ulang. Coba sekali lagi. Oh, ini review. Nah, udah kan? Ya. Itu ke MM ke TKJ kan? Nah. Buat apa? Ini jaringan apa? Oh, tugas ibu. Sudah? Coba. Ping dari MM ke MM bisa? Dari MM Ke MM juga. Itu bukan. Coba tutup. Tutup. Ini IP-nya berapa? ini Oh, 100.1. Tutup. Salah ini. Ini harusnya 200 bagian sini. Coba cek di sini. Jalurmu gimana? 200 kan? Di sini 100 ya. Ini 200 di sini. Coba buka. 200, ini juga 200 ya. Nah, ini titik 2. Di sini titik 1.
Sudah terpakai. Kamu pakai berapa tadi situ? IP tidak boleh pakai yang sama. Jangan pernah pakai IP yang sama. Itu berapa? Tadi 100. Sekarang 200. Iya, itu segmen 200 kan di situ. Jadi di sini 2. 2 sudah dipakai atau belum tadi? Udah. Jangan pakai IP yang sama. Ya. Kalau yang di bawah situ bukan. Kalau gateway dia tetap satu. Tapi segmennya sama. Oke, paham ya? Yang di bawah nanti IP-nya jangan sama, tapi gateway-nya tetap. Ya. Sudah? Ini yang DKV ke TKD. Yang DKV ke DKV. Ya. Oke. Ini sudah tadi kan? Tadi sudah kan? Sudah ya? Kalau di sini yang cuma 200 dapat 100. Berapa segmennya di situ? Coba dicek. Yang 001, 222. Nah, itu segmennya yang 222. Gateway-nya pasti titik 1. Segmennya 222. Sudah? Ya. Nah. Oke. Oke, sudah semua? Sudah, ya. Sip. Sudah semua, sudah tahu konsepnya ya? Sudah tahu konsepnya. Jadi, oke. Dari sini kita lihat bahwa ada tadi yang salah-salah, ada yang benar. Nah, yang salah-salah itu perlu diperbaiki. Perbaiki namanya troubleshooting. Troubleshooting adalah penyelesaian masalah. Nah, jadi dari masalah tadi, kira-kira troubleshootingnya seperti apa aja? Ada yang bisa jawab? Troubleshootingnya apa aja yang harus dilakukan? Boleh angkat tangan? Yang tahu? Ya. Troubleshootingnya apa aja? Fauzan? Oke, yang pertama, tidak bisa connect itu kemungkinan adalah subnetnya. Subnetnya harus sama. Subnet itu yang salah. Subnet itu yang ini. 255, 255, 255, 0. Dari awal tadi kita tidak ada melakukan perubahan kan? Jadi harusnya sama. Pertama, subnetnya harus sama. Yang kedua, oke, perhatikan konfigurasi IP address agar tidak terjadi konflik. Ini yang paling banyak tadi kesalahan saya lihat. IP address tidak diperhatikan.
Entah dia tidak memperhatikan jalurnya memakai segmen yang mana, entah dia memakai IP address yang berulang. Jadi IP address itu tidak boleh sama, tidak boleh ada IP address yang berulang. IP address ya, kalau gateway memang harus sama, dan network memang harus 0. Kalau IP address, nih yang namanya IP address, itu tidak boleh sama. Jadi yang harus diperhatikan juga adalah IP address, ini yang paling banyak terjadi tadi. Lalu ada lagi? Jika ingin menggunakan fitur berbagi file, pastikan layarnya berbagi file sudah diaktifkan pada sistem operasi masing-masing perangkat. Oke, itu juga tadi. Ada di router, belum di on-kan. Nah, di sini. Tadi belum on. Ada juga di sini yang belum on. Kalau belum on, otomatis dia di sini warnanya merah. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu aja untuk materi hari ini, peer-to-peer hari ini. Jadi, bisa kita simpulkan, ada yang bisa memberi kesimpulan? Oke, dari jaringan peer-to-peer, apa itu jaringan peer-to-peer? Kesimpulan jaringan peer-to-peer atau P2P adalah jenis jaringan komputer di mana setiap perangkat dan terhubung memiliki peran yang sama. Oke, kita highlight di situ. Jadi jaringan peer-to-peer itu jaringan dari setiap perangkat terhubung ke jaringan yang sama. Lalu tidak ada server pusat yang mengontrol jaringan, sehingga setiap perangkat dapat bertindak sebagai klien maupun server secara bersama. ya, benar. Di sini bisa kita lihat tidak ada server yang tersedia. Jadi setiap komputer bisa berfungsi sebagai klien, bisa berfungsi sebagai server. Tidak ada server utama di situ. Server utama itu yang seperti ini. Nih, server. Dia sendiri ya namanya. Nah, kalau ada server utama, baru namanya client server. Seperti itu. Jadi kesimpulannya tadi, peer-to-peer itu semua jaringan terhubung, semua perangkat terhubung ke jaringan yang sama. Yang kedua adalah tidak adanya server sehingga seluruh komputer bisa bertindak sebagai klien, bisa bertindak sebagai server. Mungkin cukup itu dulu. Saya rasa pemahaman hari ini sudah maksimal. Karena saya lihat sudah 90 peserta selesai. Hanya saja beberapa miskomunikasi tadi. Sehingga ada yang IP-nya mungkin bentrok, terulang, atau mungkin salah lihat. Itu lagi, balik ke ketelitian. Semoga apa yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat untuk kita. Sebelum kita menutup kegiatan hari ini, boleh kita berdoa lagi. Tadi kita mulai dengan doa, kita tutup dengan doa. Boleh ketua kelas pimpin kita doa? Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa untuk agama dan masing-masing. Berdoa dulu. Oke, sebelum kita keluar, tutup semua aplikasinya, laptopnya disimpulin kembali, mejanya kembali bersih, kursinya dimasukkan, keluar dengan tenang. Terima kasih untuk hari ini, beri tepuk tangan untuk kita semua.